是地元6星，地元7星的武学将不复存在。我已经喜欢上一个人。影院的入选资格后，让你失望了。二公子，楚言，我要伤了自己人。一定会有异报。九雷，不过大雕人现影的灵纹，一印奔雷。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Movie di pembahasan alur cerita Donghua Crown Emperor episode keempat. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Movie ini. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka saja playlistnya. Kalau udah, seperti biasa, jika ada notifikasi di layar kaca Anda, harap bukan dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah mah, gak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Tingjiman. Scene awal ini dimana diceritakan di malam harinya setelah Kwang Seng pulang dari Papilion Harta Karun, Kwang Seng kembali berkultivasi dan kali ini Kwang Seng akan mencoba menyempurnakan dua gulungan secara sekaligus. Dan bahwasannya Kwang Seng akan meminjam dari Papilion Harta tersebut. Dan dia pun langsung menggunakan ruangan yang istimewa itu, ditambah juga batu monumen pencerahan seketika Kwang Seng dapat menyempurnakan dan bahkan dia langsung menguasai dua jurus teknik dari dua gulungan tersebut dengan begitu mudah dan gampang. Dan di sisi lain dari dua gulungan tersebut yaitu jurus 9 segel guntur dan seni meridian emas, masing-masing dari jurus tersebut sangatlah kuat. Bahkan peringatnya berada di ranah 6 bintang asal bumi. Dan hal yang pertama Kwang Seng lakukan yaitu dengan menyempurnakan jurus seni meridian emas. Setelah jurus seni meridian emas disempurnakan, kemudian Kwang Seng mencoba untuk menyempurnakan jurus 9 segel guntur. Yang mana jika berhasil disempurnakan maka kekuatannya akan sangatlah kuat. 九雷印经脉，加可媲美地元九雷印。Lalu setelah Kwang Seng berhasil menyempurnakan dua gulungan tersebut, bahkan dia pun langsung berhasil menguasai jurus yang ada di dalamnya. Seketika Kwang Seng langsung mencoba kekuatan barunya itu. Dan langsung di dalam hutan yang lebat dengan pepohonan tersebut. Dan singkatnya cerita, 3 bulan pun telah berlalu dan inilah saatnya di mana pertandingan bersama modal keluarga Chu akan dimulai. Dan terlihat ya guys, di main red pertarungan para penonton sudah tengah antusias dan ramai-ramai memasuki tribun main red arena pertarungan. Dan terlihat juga Kwang Seng yang sedang berjalan ke sana, namun terlihat saja sang para penonton masih mengejek-ngejek kepada sang MC kita Kwang Seng. Karena masih terkenal akan idiot dengan dirinya. Dan mereka juga bilang kenapa harus diadakan duel karena jika dibandingkan bagaikan langit dan bumi. 先击败了楚言啊？什么？变了，已经喜欢上一个人了。还有，好，今天。 Lalu kelihatan yang satu adalah murid tertolol di akademi dan yang satunya lagi adalah murid terbaik di akademi yang jenius yang dimiliki oleh keluarga Chu. Dan sudah dapat dipastikan ya guys, pertandingan ini akan dimenangkan oleh Chu King, ujar para penonton. Dan tidak lama kemudian terlihatlah sang tunangan Kwang Seng, si Nona Lin datang ke sana dan menyampaikan bahwasannya pertunangan mereka pasti akan dibatalkan saat ini juga.
karena dia akan sekarang sudah tertarik dan jatuh cinta kepada seseorang yang dikenal dengan nama Pierce. Dan mendengar itu, Kwang Seng hanya bisa mengejeknya bahwasannya Pierce tidak mungkin suka kepada wanita seperti dia. Dan bagaimana mungkin Kwang Seng tidak tahu kalau Pierce itu tidak menyukainya, karena Pierce itu adalah dirinya sendiri. 多谢林小姐提醒，今天你你是谁？不咽回去。隐隐压了另外2人一头。 Kemudian si Nona Lin yang kesal kepada Kwang Seng pergi dari tempat tersebut seraya mengatakan tunggu siapa yang akan menyesal pada akhirnya. Dan sesaat kemudian terlihat ketua dari keluarga Chu atau Xiao Xia nampak sudah berada di sana. Dan dia pun masuk ke area, namun di sela-sela itulah nampak ya Chu Qing datang menghampiri Kwang Seng beserta 2 rekannya itu. Dan diketahui mereka bertiga adalah talenta terbaik dari kota Xiang. Dan 2 rekannya itu bernama Xi Jiang dan Qiu Li. Dan maksud dia kedatangan Chu Qing menghampiri Kwang Seng hanya untuk sekedar mengejeknya saja. 小姐，他们3个怎么凑一个合，便隐隐司灵院南帝国之内。以为你不敢来了。 Lalu setelah lama mereka membacot-bacot, lalu akhirnya pergi ya guys. Dan kemudian datanglah si Nona Liu Pei, dan Nona Liu Pei langsung mengingatkan kepada Kwang Seng bahwasannya ada seseorang yang ingin menyakiti Kwang Seng. Mendengar itu, seketika Kwang Seng menggodanya apakah Nona Liu sangatlah peduli kepadanya. Dan pada saat itu juga terlihat ada bawahan dari si Nona Liu Pei yang memberikan berita bahwasannya Chu Yan, adik dari Chu Qing, ingin bertemu dengan si Nona Liu. Mendengar itu pun Kwang Seng langsung mencibir si Nona Liu bahwasannya hati-hati karena Chu Yan itu bukan orang yang baik. Dan seketika si Nona Liu pun langsung mengembalikan keadaan dan menjawab apakah kamu mengkhawatirkan kepada si Nona Liu Pei. Sementara saat ini di dalam arena pertarungan atau di main red arena terlihat ketua dari keluarga Chu yang sangat pro kepada Chu Qing yang mengingatkan kepada Chu Qing dan bahwasannya lawannya adalah orang yang terkenal lemah dari Chu Qing. 为捧场了，遵命。放心吧，姐姐。 已经到了灵文境6阶巅峰。 Dan dia pun harus bersikap sedikit lembut dan tidak boleh menyakiti rakyatnya sendiri. Dan setelah itu terlihat Kwang Seng yang memasuki arena disusul dengan Chu Qing yang langsung memasuki arena pertarungan. Dan kemudian ia pun langsung bertarung berbaku hantam dengan memperlihatkan Chu Qing yang sudah mencapai puncak level 6 dari prasasti roh itu. Dan penonton pun tampak biasa-biasa saja karena sudah sepantasnya orang jenius seperti dia mencapai level seperti itu. Akan tetapi Kwang Seng tidak ingin kalah, dia pun langsung memperlihatkan kemampuannya yang sudah tercapai level 9 prasasti roh itu. 的候选者果然不简单，就你有6阶的实力，灵文境6阶，必须夺来。 Lalu penonton termasuk ketua dari keluarga Chu nampak tak percaya atas apa yang ia lihat. Intinya saat ini semua orang tercengang, semuanya dibuat melongo, semua terherman-herman melihat dengan rasa tidak percaya apakah benar saja Kwang Seng si bocah tolol itu sudah gagah. Dan kemudian Chu Qing melancarkan serangannya yang berupa pasir yang sangat banyak. Dan dia pun langsung berhasil membuat Kwang Seng sedikit tertekan dan kebingungan. Sehingga para penonton yang melihat ini sudah menduga bahwasannya Kwang Seng pastilah mati-matian di bawah satu serangan. Namun sepertinya ya guys, yang kita duga mana mungkin pahlawan kita, sang MC kita Kwang Seng kalah semudah itu karena itu adalah sang MC kita. 一夜奔来。 Lalu Kwang Seng langsung membalas serangannya dengan jurus petir 1 segel dan 9 segel guntur yang nampak sangat kencang. Nampak Chu Qing tidak mampu melawan alhasil.
Cuking hanya bisa menghindar semua serangan Kwangseng dan kemudian ia pun Cuking langsung merasakan penindasan dari sang MC kita Kwangseng yang begitu kuat sehingga membuat Cuking tak mampu menahannya, sehingga hampir terhempas hingga tersalto-salto. Lalu Cuking pun seketika mengeluarkan seteguk darah dan membuat para penonton sekali lagi dibuat melongo ya guys, dikarenakan si Cuking tidak ingin mempermalukan oleh pecundang seperti Kwangseng itu. Akhirnya dia pun merilis kekuatan sejatinya yang sebenarnya. 小子危险啦！ Dan ternyata Cuking ini sudah mencapai ke ranah prasasti roh tingkat ke-7. Melihat itu semua orang langsung terherman-herman yang berada di tempat tersebut. Terutama kagum ya guys, banyak orang yang terkagum-kagum hingga tersalto-salto. Dan memastikan bahwasannya Kwangseng sekarang berada di posisi yang sangat sulit untuk dikalahkan. Akan tetapi Kwangseng tidak panik sedikit pun ya guys, karena dia juga memiliki teknik rahasia, yaitu seni bela diri emas yang membuat prasasti rohnya berubah warna menjadi warna emas. Dan setelah itu ada nampak benturan ya guys, dan benturan tersebut nampak dengan prasasti roh yang dimiliki Cuking dan hingga menjadi abu. Dan sekarang pembuktian Kwangseng yang sebenarnya dia pun merilis kekuatan pemungkasnya, yaitu 9 segel guntur dan petir 1 segel. Kemudian sang MC kita pun langsung menghajar si Cuking dengan habis-habisan dengan sekuat tenaga. Lagi-lagi dan lagi Cuking mengeluarkan seteguk darah kembali. Dan tampak dia sudah tak memiliki kekuatan dan tidak berdaya untuk melawan si MC kita Kwangseng. Lagi-lagi dan lagi dia pun langsung melihat kejadian itu, membuat para penonton kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka sama sekali tidak percaya atas apa yang mereka lihat saat ini. Kemudian sang MC kita Kwangseng, dia memberikan surat pertaruhan atas pertarungan ini kepada ketua, yang mana isi surat tersebut adalah jikalau Kwangseng kalah, maka Cuking bebas dapat melakukan apapun kepadanya. Namun jikalau Kwangseng yang menang, maka Cuking tidak boleh menginjakkan kakinya lagi di rumah Kwangseng. 现在可以宣布结果了。这场比试，哦，他又要耍什么花招？ Akan tetapi ketua tersebut menyebutkan bahwasannya pertarungan ini belumlah selesai, yang membuat para penonton pun langsung tercengkang dan terherman-herman karena penonton melihat dengan mata mereka sendiri bahwasannya Cuking dipermalukan di pertarungan kali ini. Dan mengapa ketua Chu bilang pertandingannya belum selesai, kan jadi penonton langsung terherman-herman dan terkejut ya guys mendengar perkataan si penetua itu. Dan kemudian ketua itu melanjutkan bahwasannya keluarga Chu adalah keluarga pembuat pil yang terkenal secara alami. Dia ingin pun mengadakan kontes pembuatan pil, dan jikalau kontes tersebut selesai, maka pertarungan dengan otomatis juga akan dianggap selesai. Dan pertaruhannya juga dapat memuaskan semua orang. Pendengar itu pun seketika membuat penonton terherman-herman lagi ya guys, dikarenakan selain keluarga Chu, tidak ada orang yang mampu memurnikan pil berkualitas tinggi. Namun meskipun begitu, Kwangseng masih tidak panik sedikit pun. Bahkan dia tidak tahu bahwasannya Cuking memiliki bakat dalam pemurnian pil dari sejak kecil. 楚家上一代族长，还真没。大长老好提议。 我不信在这一点上，胖子，我定会在练。 Akan tetapi Kwangseng juga tidak kalah jeniusnya dalam pemurnian pil, karena sang MC kita sudah tahu bahwasannya Kwangseng dapat memurnikan tanaman spiritual yang hanya dalam satu tangan, ditambah durasi waktunya yang sangat singkat. Dan hal ini juga dapat menjelaskan bahwasannya mana mungkin Kwangseng takut akan pertandingan pemurnian pil yang akan dilangsungkan di episode-episode yang akan datang. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek ya guys, subrek, bantu tolong ya guys di share ke teman-teman. Dan mohon maaf bila banyak video yang gerjet-gerjet gitu, mohon maaf bila banyak kesalahan, mungkin hanya itu saja. Stay unik di video pembahasan.